Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita bisa berjumpa lagi dalam lanjutan pelajaran ilmu faraid. Dalam video-video sebelumnya kita sudah mengetahui para golongan ahli waris, baik dari golongan laki-laki maupun dari golongan perempuan, dan juga telah saya jelaskan orang-orang yang bukan sebagai ahli waris. Namun dalam video kali ini saya akan menjelaskan kembali para ahli waris melalui bagan. Jadi akan saya jelaskan melalui bagan-bagan. Jadi golongan ahli waris itu ada 3 cabang dalam ilmu faraid, yaitu yang pertama adalah cabang furu. Yang kedua cabang asol. Yang ketiga cabang al-hawasi. Jadi cabang furu ini adalah cabang keturunan dari ahli waris, jadi dari yang meninggal dunia. Kemudian cabang asol ini adalah cabang orang tua, kakek dan sebagainya, cabang asal dari yang meninggal dunia, cabang asol. Kemudian hawasi adalah cabang garis saudara, keponakan, paman atau bibi, serta sepupu. Jadi cabang hawasi. Jadi yang di sini insya Allah akan kita jelaskan dulu dari cabang furu, dari ahli waris cabang furu. Jadi ahli waris cabang keturunan dari yang meninggal dunia. Kita misalkan saja yang meninggal dunia itu adalah namanya Abdullah. Jadi Abdullah, dia mempunyai anak laki-laki, kemudian anak perempuan, nah dari anak laki-laki ini ada pula mempunyai anak lagi, anak laki-laki, kemudian anak perempuan, dari cabang perempuan ada lagi anak laki-laki, kemudian ada lagi anak perempuan, nah jadi saya jelaskan di sini. Cabang furu itu adalah cabang keturunan dari yang meninggal dunia. Misalnya tadi kan Abdullah yang meninggal dunia. Jadi berarti anak laki-laki ini ahli waris. Anak perempuan dari yang meninggal dunia dari Abdullah ahli waris. Kemudian ini berarti anak laki-laki dari anak laki-lakinya Abdullah berarti cucu ini. Cucu laki-laki ini berarti. Ini juga cucu perempuan. Ini berarti cucu juga, cucu laki-laki. Ini cucu perempuan. Nah, dalam ilmu faraid, yang berhak sebagai ahli waris dari Abdullah itu adalah anak laki-laki, anak perempuan, kemudian cucu garis laki-laki, cucu laki-laki, cucu perempuan garis laki-laki. Sementara cucu dari garis anak perempuan, baik itu cucu laki-laki garis perempuan, ataupun cucu perempuan garis perempuan,
ini bukan sebagai ahli waris. Mereka ini disebut zawil arham. Jadi di sini perlu kita ingat, perlu kita perhatikan, cucu dari Abdullah itu yang berhak itu adalah cucu garis laki-laki, bukan cucu garis perempuan. Nah, sering kita apakah ini tidak adil? Bukan tidak adil. Cucu yang garis anak perempuan ini, dia dapat ahli waris, warisan dari sebelah suami ini. Ini kan anak perempuan. Dia punya suami. Laki-laki, suami kan. Suami ini punya bapak. Nah, jika bapak ini meninggal, maka laki-laki ini anaknya. Nah, jika ini cucunya, dia berhak, dia ini dapat dari yang jalur ini, anak perempuan. Jadi ini adalah jalur, ini cucu laki-laki dari ini, cucu jalur laki-laki sebelah bapak ini. Jadi bisa kita ingat. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah ini saja. Jika cucu itu jalur perempuan, dia bukan sebagai ahli waris. Tetapi jika itu jalur anak laki-laki, maka dia sebagai ahli waris. Mungkin ini dulu bisa kita pahami bahwa cabang furu itu yang sebagai ahli waris adalah anak laki-laki, anak kandung laki-laki, anak kandung perempuan dari Abdullah, kemudian cucu dari Abdullah garis laki-laki, cucu perempuan Abdullah garis laki-laki. Sementara yang ini bukan. Cucu garis perempuan bukan, baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan garis anak perempuan bukan sebagai ahli waris. Mereka zawil arham. Di dalam hukum kita mereka bisa mendapatkan harta dari Abdullah ini melalui jalur wasiat atau hibah. Nah, disinilah kita makanya perlu memahami hukum itu secara keseluruhan. Jadi ketika kita mengetahui hukum waris itu begini, ternyata ini cucu kita dalam hukum warisan dia bukan sebagai ahli waris, maka ketika kita mengetahui, kita memberi mereka ini lewat jalur wasiat atau hibah. Insya Allah kita akan bahas perbedaan waris, wasiat, dan hibah di video yang selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon koreksi jika ada kesalahan dalam penyampaian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.